warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video kali ini kawan, saya ingin mencoba melihat permainan International Master Aditya Bagus Arfan yang berlaga di kejuaraan dunia junior di kota Montesilvano, Italia. Kejuaraan ini ada 3 kategori kawan, yaitu kategori Under 14, Under 16, dan Under 18. Aditya Bagus Arfan masuk ke kategori Open Under 18 kawan, yang sudah memainkan game ke-9-nya sampai 9 game yang sudah dimainkan. Sementara iklannya saya tutup karena kebetulan channel ini tidak di endorse. Kenapa muncul lagi? Biarkan sajalah. Oke, ke Aditya Bagus Arfan lagi. Berikut inilah profil dari International Master kita. Aditya Bagus Arfan masih berusia 17 tahun, kelahiran tahun 2006 kawan. Dia merupakan unggulan ke-9, mempunyai elo standar 2415, dan sampai 9 game yang sudah dimainkan, performa ratingnya ya hampir samalah dengan elonya sendiri kawan, dengan 2419. Dan mendapatkan tambahan 1 poin dari 9 game yang sudah dimainkan, memetik 4 kali kemenangan, 4 kali remis, dan hanya 1 kali kalah pada game ke-5 kawan. Dan sekarang mendapatkan 6 poin dari 9 game yang sudah dimainkan, berada di posisi ke-15. Langsung ke papan analisisnya pada game ke-9 saat menghadapi FIDE Master asal Cina, yaitu Adelaide Bai dan Bagus Disney pegang putih. Enaknya panggil Bagus, Aditya, atau Arfan. Mungkin kawan-kawan ada yang teman dekatnya International Master kita ini. Panggilan sehari-harinya apa kawan? Oke, panggil Aditya sembarang lah. Putih juga boleh. Terserah nanti bibirnya admin mau mengucapkan nama yang mana, Aditya kah, Bagus kah, atau Arfan. Mereka bermain dengan pembukaan Scott game dipilih oleh Aditya Bagus Arfan kawan. Tidak keluarkan gajah ke C4 pembukaan Italia atau Ruy Lopez dengan gajah B5. Langsung Scott game kawan, atau pembukaan Skotlandia. Pion E pukul pion D4 jalur utama kawan. Kuda ambil balik di sini. Nah, di sini kebanyakan kuda F6 kawan. Tapi Menteri Hitam langsung keluar ke peta F6. Mungkin kalian ingin tahu jalur kuda F6 seperti apa. Pilihan utama di sini. Putih akan melakukan pertukaran. Diambil balik menggunakan pion B. Tidak ambil balik menggunakan pion D. Dimana ini akan membuat pertukaran Menteri lebih cepat kawan. Jadi kebanyakan setelah kuda pukul kuda maksa kuda F6, kuda pukul kuda ambil balik oleh pion B dan berlanjut dengan pion E5. Menteri Hitam keluar ke peta E7, pin pion, ada menteri ke peta E2, blokade pin dan kuda ke pusat ke D5. Nah, di sini diserang dengan pion C4, ada gajah A6. Pin pion terhadap menteri kawan, yang biasa dijawab dengan langkah pion B3, perkuat posisi pionnya juga dan buka akses bagi gajah gelap kawan untuk berada di diagonal gelap. Nah, di sini ada yang memainkan pion G6 atau langsung rokade panjang langsung, yang bisa dijawab dengan langkah pion G3 di sini, ataupun juga dengan langkah gajah berkembang ke peta B2 dan seterusnya kawan. Itulah jalur dengan kuda F6, tapi memilih menteri keluar ke peta F6, ataupun juga gajah ini ke peta C5 pertukaran kawan, atau gajah melakukan skak terlebih dahulu di peta B4. Juga beberapa pilihan yang sering dimainkan oleh hitam di situasi atau diagram langkah keempat ini bagi hitam. Tapi menteri hitam langsung keluar, coba tekan kuda di sini kawan, dan Aditya Bagus Arfan langsung bertukar kuda pukul kuda C6. Tidak langsung diambil balik menggunakan pion B atau pion D kawan, karena menteri sudah keluar, tak perlu khawatir kalau ambil balik menggunakan pion D. Dia keluarkan gajah gelap, tentu ancamannya serius. Nah, di sini kebanyakan menteri ini bergerak naik ke peta D2 kawan. Cukup ke peta D2 atau ke F3 menantang pertukaran menteri. Kebanyakan sih menteri ini bergerak ke peta D2, yang biasa berlanjut dengan pion D yang ambil balik kuda C6. Putih melanjutkan kuda C3, melanjutkan pengembangan, perkuat posisi pion pusatnya. Nah, gajah terang keluar ke peta E6 agar benteng segera digeser ke lajur pusat, ke lajur D kawan. Mungkin kuda A4 yang juga banyak dipilih untuk ancam gajah, benteng dikeluarkan terlebih dahulu, ancam menteri. Nah, di sini blokade dengan gajah D3. Selanjutnya gajah bisa bergerak ke peta D4 di sini. Itulah beberapa opsi yang sering terjadi kawan, blokade di langkah berikutnya. Tapi memilih dengan langkah menteri keluar ke peta F3 menantang pertukaran. Nah, di sini pion B ambil kuda C6 terlebih dahulu. Mungkin kalian tertarik untuk merusak struktur pion putih seperti ini, bisa kalian lanjutkan, tapi tak ada masalah juga bagi putih.
Bermain tanpa menteri, walaupun dalam kondisi struktur pion rusak ini kawan, kebanyakan kedua pemain pun tak ada masalah juga. Di sini pun hitam juga pionnya rusak setelah ambil balik kuda di petak C6. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi hitam juga menahan diri kawan, tidak melakukan pertukaran menteri lebih cepat. Ambil balik kuda C6 dengan pion B. Nah, di sini kuda C3, kuda D2, dua pilihan utama. Memilih kuda ke petak D2 untuk antisipasi pertukaran agar pion tidak bertumpuk di lajur F. Pion D6 kawan dimainkan, buka akses bagi gajah terang untuk segera keluar sebelum kuda ini juga berkembang ke petak E7. Nah, gajah berkembang ke petak D3. Lanjut ada Bagus Arfan, persiapan rokade. Kemudian di sini kawan beberapa opsi yang bisa diambil oleh hitam, tapi kebanyakan menteri bertukar menteri langsung kawan. Selepas diambil balik oleh kuda, kebanyakan game-game terdahulu seperti itu, hitam melanjutkan kuda F6, putih rokade, kuda ke D7 di sini kebanyakan diambil oleh hitam atau rokade juga pilihan dari hitam di langkah berikutnya. Itulah langkah-langkah yang sering terjadi kawan. Tapi memilih dengan pengembangan gajah E6 dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-8 hitam di database-nya chess.com. Nggak tahu lagi di database-nya yang lain kawan. Apakah di Lichess atau di website-website yang lainnya. Aditya Bagus Arfan rokade, kemudian baru sekarang hitam bertukar menteri pukul menteri F3, ambil balik oleh kuda, kuda berkembang ke E7 persiapan rokade juga, dan pion B3, dukungan bagi pionnya C4, buka ruang bagi gajah untuk awasi diagonal gelap panjang. Di sini gajah gelap hitam pun juga tidak bisa menyerang di diagonal gelap panjang, masih ada kuda G6 terlebih dahulu, gajah B2, rokade sekaligus amankan pion G7-nya. Gajah D4 menantang pertukaran gajah kawan, ditolak oleh hitam, mundur, menantang di petak B6 agar nanti struktur pionnya kembali pulih, bisa diambil menggunakan pion C. Tentu ditolak, dorong pion A4, kemudian kuda F4, ancam gajah terang di sini kawan, gajah bergerak ke petak A6. Tantang dengan gajah C8, mundur lagi kawan ke petak C4, tantang lagi di petak E6, bergerak lagi ke petak A6 kawan. Setelah gajah kembali ke petak C8, harapannya hitam bisa mendapatkan remis saat melawan International Master Aditya Bagus Arfan yang elonya sekitar ya 30 poinan lah kawan perbedaannya. Berharap remis sudah cukup bagi hitam. Aditya Bagus Arfan masih mencoba ingin menang dengan langkah pertukaran gajah terang terlebih dahulu, gajah pukul gajah D8. Sehingga kontrol peta E2 sudah tidak ada, hitam skak terlebih dahulu dengan kuda E2, temponya skak, baru nanti ambil balik gajah ini di langkah berikutnya, atau ingin mendapatkan gajah gelap. Raja bergeser ke E1, dan hitam memilih kuda ambil gajah D4, sehingga gajah terang bisa lari tempo ancam benteng, ancam pion, sikat kuda di langkah berikutnya, benteng bergeser ke B8. Kuda pukul kuda D4, ambil balik oleh gajah kawan. Dan putih atau Aditya Bagus Arfan sudah tidak punya tempo untuk ambil pion C6 karena gajah juga menyerang benteng. Benteng AD1 berbalik ancam gajah. Di sini benteng ambil gajah terang. Sehingga kita dapati permainan endgame sepasang benteng versus sepasang benteng. Andai saja di sini hitam lebih memilih mempertahankan gajah gelapnya dengan pion C5, anggap contoh untuk menghindari ancaman gajah. Ya gajah ini simpel kawan, bergerak mundur saja ke petak D5. Dan saya rasa permainan ya kalian tahulah dalam permainan endgame gajah terang versus gajah gelap atau sebaliknya hitam mempunyai gajah terang sedangkan putih gajah gelap kawan, dengan kekuatan yang sama walaupun sedikit tidak imbang konstruksi pion kawan, kebanyakan berakhir remis. Tapi mereka memilih permainan endgame dengan langkah benteng ambil gajah, sepasang benteng sekarang endgame-nya, nah baru pion C5 sekarang. Benteng bergeser ke C4, nah benteng dikeluarkan ke petak E8 terlebih dahulu, pion G4 lanjut Aditya Bagus Arfan. Buka ruang bagi pergerakan raja agar bisa naik dan tidak ada masalah di baris belakang atau coba hentikan laju-laju pion di depan raja hitam ini kawan. Apakah berikutnya dengan pion F4, benteng B4 menantang pertukaran. Diterima kawan, ambil balik oleh pion. Sekarang struktur pion hitam kembali pulih kawan. Pion F3, perkuat posisi pionnya dari ancaman benteng sudah sangat jelas. Benteng diangkat naik ke peta E5. Di sini ada benteng D1 mencoba mencegah pergerakan benteng naik atau bergeser ke sisi kiri menantang pertukaran sehingga kita dapati permainan endgame raja versus raja.
Ini juga sulit-sulit gampang, gampang-gampang mudah. Permainan endgame raja versus raja, di mana kalian harus menguasai struktur pion kawan, permainan pion. Filosofi pion dalam permainan endgame raja versus raja. Kalau di tingkat master sih saya rasa permainan akan remis. Tapi di pos ronda, di warung kopi, permainan endgame raja versus raja dengan masih banyaknya pion masih memungkinkan adanya permainan berakhir menang kalah. Benteng C5. Di sini ada benteng D4, sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing kawan. Cuma masalahnya benteng ini kalau sudah menusuk baris kedua, ini juga cukup merepotkan bagi pergerakan raja yang dibatasi oleh benteng lawan. Pion A5, perkuat posisi pion terlebih dahulu. Nah, di sini benteng D5 menantang pertukaran, membiarkan benteng hitam ini menusuk ke peta atau ke baris kedua. Stockfish menawarkan pertukaran di peta C4 kawan, agar benteng lawan ini tidak menusuk ke baris kedua kita. Ya, seperti yang saya sebut tadi, permainan endgame raja versus raja ini gampang-gampang susah. Memilih dengan benteng naik ke peta D5 untuk mendapatkan pion yang di sini berharap lajur A ini menjadi jalan tol bagi pionnya sendiri kawan. Benteng ambil pion C2, benteng ambil pion A5. Di sini pion G6 kawan, buka ruang bagi raja karena ada ancaman kejutan. Kalau Stockfish tadi menyarankan raja ini bergeser saja keluar. Kalau ada skak di sini dari benteng tinggal naik kawan. Nah, mungkin pion akan didorong terlebih dahulu maju ke peta A5. Kalian bisa jawab pion G5 atau raja ini bergeser ke peta D7 kawan, atau benteng ini bergeser ke A2, awasi lajur A. Banyak opsi. Memilih pion G6, benteng B5, berikan jalan, hancurkan pion yang di sini. Pion C5 perkuat. Nah, di sini bisa ditantang pion D dengan pion E5 agar pion ini lemah kawan. Mungkin kalian dorong pion ini maju, bisa dijawab dengan pion A5. Ini juga cukup berbahaya, merepotkan benteng hitam akan mengawal di lajur A dan pion-pion ini bisa lolos. Dorong pion D, ambil contoh, pion A6 juga didorong kawan. Ada benteng A2 mungkin, ataupun dorong pion di sini, balapan pion diadu, kalah cepat nanti bisa berbahaya kawan. Skak, pion ini bisa promosi, pion ini juga bisa promosi, sama saja. Oke, tak perlu kita perpanjang. Memilih langsung dorong pion A5. Nah, di sini raja bergeser ke F8 yang terkuat, memilih dengan benteng A2. Pion E5, langkah cerdas dari Aditya Bagus Arfan untuk memisahkan pion-pion ini kawan. Di sini pion pukul pion, benteng ambil pion C5. Benteng bergerak untuk ambil pion B3. Di sini benteng ambil pion E5, benteng ambil pion B3. Raja mulai bergerak naik kawan karena sudah ditinggal dan siap naik lagi. Benteng A3, ada benteng B5, pion B3, dorong pion A6, benteng A2 skak, raja naik. Di sini benteng ambil pion A6 dan benteng ambil pion B3. Di langkah ke-41, kedua pemain sepakat remis. Karena memang sudah tidak mungkin lagi kawan, jumlah pion seimbang. Di sisi yang sama pula, sisi raja dengan kekuatan benteng sudah tidak bisa membuat permainan untuk mendapatkan progres yang bagus dari kedua sisi, kedua pemain. Jadi logis mereka menawarkan remis. Kecuali di Singfield Cup tidak ada tawaran remis, ya paling kedua pemain melakukan pergerakan yang berulang sehingga berakhir remis. Itulah peraturan yang ada di Singfield Cup kawan. Beda biasanya di kejuaraan-kejuaraan FIDE. Di langkah ke-30 atau ke-40 pemain sudah diizinkan menawarkan remis. Oke, itulah kawan permainan ke-9 dari International Master kita Aditya Bagus Arfan yang berlaga di World Yacht Chess Championship Under 18. Tinggal menyisakan 2 babak lagi kawan sampai babak ke-11. Kita doakan yang terbaik bagi International Master kita ini untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan di sisa game yang ada. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.